Kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping rumah saya ada yang minta sumbangan juga untuk renovasi musola. Namun minta sumbangannya menggunakan toa yang sangat kencang dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Saya mau sholat duha jadi tidak bisa, dan setelah adzan asar mereka juga langsung siaran lagi sehingga saya baru bisa sholat asar jam setengah 6 sore. Dan saya kan WFH, Bu, ya. Jadi sulit untuk bekerja dan ibu saya yang sudah menula jadi tidak bisa beristirahat. Saya sudah mencoba untuk meminta tidak pakai toa karena ini lingkungan pemukiman, namun mereka tidak mendengarkan dan malah mengatakan hal-hal buruk kepada saya. Dan saya sempat mau diusir sama mereka. Aparat hukum seperti RT atau RW pun tidak bisa berbuat banyak karena alasan mereka untuk agama. Saya harus bagaimana, Bu, ya? Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, nasihat pertama untuk penyelenggara pembangunan musola dan masjid. Anda boleh melakukan itu, akan tapi tentunya jangan sampai mengganggu orang lain lah. Kalau ada orang sakit mungkin diarahkan speakernya ke tempat yang berbeda dan sebagainya. Jadi menghargai orang juga penting. Jadi jangan mentang-mentang ini untuk dakwah lalu seenaknya sendiri masang kotak amal di tengah jalan, jalan kencang dikasih. Setiap orang harus ngerem, ini ganggu. Di tengah jalan ya, Danang. Padahal sudah kencang rem, ada apa ini di pikiran? Ada kotak amal. Pokoknya teriak-teriak, ya itu mengganggu orang, tidak baik yang semacam itu. Tapi di sisi lain, kalau Anda mendengar begitu tuh, yang menjadikan semakin kenceng di kuping kita itu hati kita yang mulai tidak senang. Itu sebetulnya suaranya biasa, yang lain juga kupingnya kurang lebih kompos bahannya juga sama, kuping Anda dan kuping yang lainnya. Yang lain juga biasa-biasa. Cuman inilah hati itu kalau sudah mulai nggak cocok, nggak seneng, gampang sedikit jadi keras itu. Jadi perlu Anda menata hati Anda. Jadi jangan gampang, kadang-kadang gitu loh. Anda mungkin punya permasalahan. Kalau Anda lagi nggak enak sama seorang itu suara sedikit jadi kayak rame. Padahal mulai tadi itu jedar-jedar yang rame, anaknya juga biasa saja. Tapi giliran orang kita nggak suka, berarti yang bikin kenceng tuh hati kita yang kurang baik. Nah, kemudian yang kedua saya amati, ya karena Anda sholat sendiri, coba Anda jamaah, masa pas jamaah dia ngumumin, enggak kan? Anda enggak sholat jamaah tadi ya? Nah, makanya dia bingung sholat duhurnya, sholat asarnya bingung, karena dia enggak sholat jamaah. Kalau Anda sholat jamaah mah enggak ada waktu jamaah, apa ya saudaraku muslimin dan muslimat pembangunan ini tuh, enggak ada waktu sholat, karena Anda enggak sholat jamaah. Ketahuan ini ya, sholat jamaah, biar Anda enggak keganggu lagi. Ya. Adapun sholat duha, jadi ya sholat duha, sebuah cerita biar agak cair sedikit. Suatu ketika ada orang sholat di Masjidil Haram di Mekah, bukan juga di Mekah, di Mina atau di Arafah begitu, di samping bis deru bis. Suara ini ustadznya ini sama santrinya ini rupanya habis sholat jamaah gitu, tanya santri ustadznya, kamu dengar suara mobil, pas kenal pot bisnya itu di samping kupingnya, rung rung rung. Dengar suara bis, dengar kiai, berarti sholatmu tidak khusyuk. Baik khusyuk. Akhirnya pindah ke Mina. Mina pas lagi sholat, ada orang bawa bayi, nangis bayinya di samping rumahnya. Akhirnya setelah sholat berdua ini sama murid yang sama, muridnya, Assalamualaikum, kamu dengar tidak bayi jerit-jerit tadi? Enggak dengar kiai, kamu budak berarti. Oh keras begitu nggak dengar. Waduh, kemarin saya bilang dengar nggak khusyuk. Sekarang ya urusan khusyuk nggak ada hubungannya dengan suara. Khusyuk bukan dengan suara. Ini orang ruwet itu namanya. Ustadznya juga ruwet sedikit. Jadi nggak ada luasa. Orang kurasa biasa. Mobil lalu lalang. Dulu waktu saya mondok di Bangil, itu setiap sebentar suara dengar kereta, kaget. Setelah seminggu nggak ada kereta lewat. Sudah biasa. Jadi tata hati, kalau kita sudah biasa, tapi kalau sudah Anda terus mikir terus, apalagi umi Anda yang sakit dihibur, ibu sambil dengar doain saja. Oh siapa yang nyumbang, insya Allah dapat surga, ibu amin. Ibunya tenang, lah ibunya Anda kompor, ibu ini gimana, bu keganggu enggak nih, kurang ajar banget tuh orang, tak tahu diri. Wah Anda yang bikin panas ibu Anda. Hibur dong ibu aja, doa bu, dengarkan bu, dengar bu, doain bu biar cepat jadi, nanti cepat berhenti. Iya sih, ya Allah para kaum muslimin yang lewat rizki, sisihkan rizki Anda, amin, amin. Ibunya kan tenang, ibunya dikomporin juga.
Ibaratnya kurang lebihnya seperti itu. Anda yang bertanya mohon maaf ini. Saya senang, saya cinta kepada Anda. Kalau Anda tidak baik, tidak akan bertanya begini. Biarpun saya jewer sedikit ya biasa. Tidak apa-apa. Anda siap saya jewer. Setelah dijewer jadi soleh benar nanti. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.